membantu proses pemulangan jenazah, memberikan santunan sesuai ketentuan, membantu pengurusan hak-hak peserta, serta terus menjalin komunikasi bagi peserta yang berdasarkan pemeriksaan lanjutan diketahui memiliki kondisi khusus, termasuk kehamilan atau kondisi medis tertentu. Penyelenggara mengambil langkah sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dengan mengutamakan kesehatan peserta. Penyelenggara juga telah melakukan pendampingan keluarga korban, membantu proses pemulangan jenazah, memberikan santunan sesuai ketentuan, membantu pengurusan hak-hak peserta, serta terus menjalin komunikasi dengan pihak keluarga. Sebagai langkah mitigasi, penyelenggara juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan, observasi dan isolasi terhadap peserta yang memerlukan, serta koordinasi intensif dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan TNI untuk memastikan seluruh peserta memperoleh pelayanan kesehatan secara tepat dan optimal. Kami kembali menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial merupakan tahapan pembentukan karakter program SPPI yang bertujuan menanamkan disiplin, integritas, kepemimpinan, semangat gotong royong, profesionalisme, nasionalisme, serta kesiapan mengabdi kepada masyarakat. Program ini bukan dimaksudkan untuk membentuk prajurit, melainkan membentuk calon pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang memiliki karakter kuat, berintegritas, disiplin, mampu bekerja sama dan siap laksanakan tugas pengabdian. Sekali lagi kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga para almarhum dan almarhumah. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan media. Mungkin ada yang mengajukan pertanyaan. Silakan Mas Henrich. Ya, selamat pagi Pak. Izin saya Samuel dari Metro TV. Ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan salah satu korban dari pelatihan ini, yaitu Novia Ramadhani Siotang yang tadi telah dijelaskan bahwa mengalami penyakit tuberkulosis. Ada 3 pertanyaan ini terkait dengan tuberkulosis. Ini kan salah satu penyakit yang dia juga menular ataupun terdapat potensi penyebaran yang lumayan mudah. Itu apakah sudah ada screening lebih lanjut khususnya untuk di tempat pelatihan dari almarhumah? Lalu terkait dengan tuberkulosis ini merupakan salah satu penyakit yang dapat ter-screening sejak awal lewat prosedur medical check up. Kenapa bisa sampai lolos? Terima kasih. Kami persilakan untuk tim medis menyampaikan. Terima kasih. Memang dari hasil pemeriksaan awal atau rikes, kami sudah melaksanakan sesuai SOP, ya, sesuai SOP pemeriksaannya itu dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik, ronsen, dan USG. Pada saat pemeriksaan ronsen itu tidak terdapat TBC, sedangkan yang terakhir pada saat pemeriksaan itu adalah dari diagnosa rumah sakit Esnawan adalah TBC. Tetapi kalau TBC yang kami sempat sempat diskusi dengan ini, itu bukan TBC tapi adalah pneumonia atau infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Terima kasih.
Oke, mungkin saya menambahkan sedikit ya. Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh Pansel Seleksi Nasional, namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sekaligus menjawab yang terakhir, pasca kejadian yang saudari kita si Hotang, dari Satdik setempat, yaitu dari Halim Perdana Kusuma, langsung melaksanakan tracing kepada seluruhnya, pada lingkungan, termasuk kepada penyelenggara sendiri. Kemudian dilaksanakan klasterisasi dan tindakan kedokteran lebih lanjut. Saya sampaikan sampai saat ini ada pemisahan memang beberapa orang yang terindikasi ya kena virus itu, tetapi kondisinya masih dalam kondisi aman dan terkendali. Demikian tambahan sedikit. Terima kasih. Silakan. Kemudian tambahannya lagi, Kementerian Kesehatan juga sudah turun langsung ya menindaklanjuti kemungkinan tadi berkaitan dengan tracking virus yang memang tidak terdeteksi pada seleksi sebelumnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sebelumnya saya Zevanya dari Kompas TV. Izin konfirmasi, ini artinya bertambah lagi menjadi 5 korban meninggal dunia. Tadi yang ingin saya tanyakan adalah ini kan rata-rata banyak yang meninggal dikarenakan ada keluhan sesak nafas. Ini bagaimana dengan materi atau silabus dari pelatihan militer ini? Karena tadi ditekankan ini penekanannya adalah untuk pembentukan mental, bukan untuk kemampuan tempur. Apa silabus atau materinya ini cukup berat atau sudah diperhitungkan seperti apa? Karena tadi tujuannya untuk menjadi calon manajer begitu. Ini mungkin bisa disampaikan pertimbangannya seperti apa. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan ada penyakit yang tidak terdeteksi ketika dicek kesehatan awal. Ini artinya apakah ada sedikit kelalaian atau seperti apa, dan kelanjutannya ke depannya akan seperti apa untuk penanganan cek kesehatan awal? Terima kasih. Terima kasih. Di mana proses latihan ini atau pendidikan ini ada proses dari tahap pertama adalah penanaman disiplin atau national building melalui bela negara, di mana kegiatan-kegiatan fisik sesuai dengan yang sudah dilaksanakan itu adalah senam, kemudian jalan, PBB dan PPM. Jadi belum ada kegiatan yang memang menentukan kegiatan fisik berat. Proses ini dilaksanakan secara bertahap dan bertingkat dan berlanjut. Kemudian dihadapkan dengan kegiatan national building ini juga, baru berlanjut nanti ke manajerialnya secara paralel, yaitu materi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang diampu oleh Kementerian Koperasi, kemudian manajerial KNMP Kampung Nelayan Merah Putih yang diampu oleh Kementerian Kelautan, sehingga ini merupakan proses yang memang berlanjut secara bertahap, bertingkat dan berlanjut itu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama saya sampaikan terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan siang hari ini. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama melanjutkan tadi pertanyaan soal seleksi kesehatan ya. Hampir kesamaan dari 5 peserta ini memiliki riwayat penyakit begitu ya Pak ya. Walaupun tadi sudah disampaikan bahwa mereka sudah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan ini berdasarkan hasil seleksi kesehatan, tapi yang ingin saya tanyakan adalah apakah memang standar dari memenuhi syarat dari tim seleksi yang ditentukan itu kelimanya ini memenuhi syarat itu, misalnya tuberkulosis apakah itu termasuk ke dalam yang memenuhi syarat, terus tadi hipertensi apakah itu juga termasuk standar yang memenuhi syarat begitu ya Pak? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, apakah boleh dipaparkan Pak proses seleksi kesehatannya seperti apa, di mana dilakukan, lalu berapa hari digelar untuk berapa orang begitu yang mengikuti seleksi kesehatan, sehingga barangkali dari situ kita bisa melihat apakah mungkin ada kelalaian atau lain sebagainya, karena itu yang menjadi pertanyaan publik juga.
Lalu yang ketiga, tadi kan ada ibu hamil ya Pak ya, Kementerian Koperasi sudah mengkonfirmasi ada ibu hamil yang mengikuti program. Apakah itu juga termasuk standar yang ditetapkan ibu hamil boleh mengikuti? Lalu berapa orang ibu hamil yang mengikuti dan sekarang seperti apa? Apakah dipulangkan atau tetap mengikuti? Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Di mana proses seleksi dari masing-masing peserta sudah sesuai dengan SOP atau pemeriksaan dalam seleksi kesehatan, di mana tadi setelah saya sampaikan adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, USG, ya di mana semuanya bisa menentukan. Memang pada kenyataannya setiap orang itu penyakit sesuai dengan ininya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan kondisi fisik daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Bisa saja yang itu sama, tetapi yang satu fisiknya lemah karena setiap orang berbeda-beda. Yang kedua, tadi pertanyaannya TBC. TBC adalah penyakit yang tidak lulus atau TMS. Sedangkan yang kemarin kita periksa itu tidak ada yang TBC yang lulus. Kenapa ada pertanyaan tadi ada ini? Itu dari hasil pemeriksaan itu bukan TBC tetapi adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Jadi kita karena situasi seseorang itu berbeda-beda, kondisi kekuatannya berbeda-beda, bisa saja seseorang itu bisa terkena infeksi dari paru-paru. Terima kasih. Untuk kehamilan tadi Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.